Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 1 Juni 2024. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah memberikan hari yang baru kepada kami. Kami ingin mendasarinya pada kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan menjaga kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, yang demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Renungan pada hari ini diberi judul Silent Majority. Jemaat dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika merayakan pesta politik, sempat kita mendengar istilah silent majority. Apa itu silent majority? Silent majority adalah masyarakat yang diam. Ketika ada perdebatan tentang pro dan kontra, mereka cenderung untuk menjadi bisu, tidak aktif, tidak menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Dan rupanya masyarakat yang seperti ini adalah mayoritas. Tentu ada banyak faktor mengapa orang memilih untuk menjadi silent majority. Mungkin ada yang menghambat atau menghalangi kebebasannya sehingga ia memilih jalan aman dengan berdiam diri. Atau mungkin memang orang tersebut tidaklah peduli. Orang Yahudi yang saat itu ada di rumah ibadat ketika Yesus tengah menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya adalah contoh masyarakat yang menjadi silent majority. Ketika Yesus bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Mereka hanya diam saja. Mereka adalah orang Yahudi. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang aturan Sabat, karena sejak kecil mereka diajarkan tentang aturan Sabat. Tetapi mengapa mereka diam? Bisa jadi orang Farisi menghambat kebebasan mereka. Orang-orang menjadi takut ketika mereka berani bersuara, mereka akan dianggap musuh, kehidupan mereka akan dipersulit, mereka akan dikucilkan dan sebagainya. Tetapi bisa jadi juga orang-orang Yahudi yang ada dalam rumah ibadat pada saat itu adalah orang yang tidak peduli. Mereka menganggap perdebatan Yesus dengan orang Farisi bukan urusan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perdebatan antara Yesus dengan orang Farisi bukan hanya sekedar perdebatan personal, tapi lebih daripada itu, Yesus sedang berusaha untuk mengangkat kesejahteraan manusia lebih daripada sekedar pelaksanaan aturan. Dalam hal ini, Yesus sedang membawa misi kebaikan di tengah kejahatan yang sudah dilanggengkan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Siapakah yang melanggengkan kejahatan ini? Silent majority tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentunya ingin dunia ini penuh dengan kebaikan, kejahatan di muka bumi ini sirna. Tetapi kebaikan tidak akan dapat mengalahkan kejahatan apabila orang-orang baik terus berdiam diri. Kebaikan akan kalah apabila kita terus menjadi orang yang hanya sekedar mencari aman dan mencari selamat sendiri. Kini sudah saatnya silent majority memperdengarkan suaranya, menggemakan suara kebaikan, suara kasih Tuhan, suara pembelaan terhadap kemanusiaan di tengah kejahatan dan kegelapan dunia ini.
Kebaikan akan mampu untuk melawan kejahatan apabila suara kebaikan itu terus-menerus digemakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami sejatinya harus menjadi orang baik yang tidak hanya sekedar menyimpan kebaikan di dalam hati maupun otak kami, melainkan kami gemakan itu dalam sikap kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu semua adalah dalam upaya untuk melawan kejahatan yang ada di dunia ini. Tolong kami untuk bisa meneladani Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.